Gang itu terlalu sempit untuk lari. Terlalu gelap untuk sembunyi. Lampu jalan di mulut gang berkedip pelan, seolah ragu apakah ia masih ingin bertahan hidup malam ini. Cahaya kuningnya hanya menjangkau beberapa meter. Sisanya tenggelam dalam bayangan yang basah dan dingin. Bau sampah lama dan tanah lembab bercampur jadi satu. Di sanalah Tarno berhenti. 5 menit sebelumnya, ia hanya seorang pria biasa yang pulang terlambat. Kemeja kerjanya menempel di punggung karena keringat, langkahnya berat, pikirannya kosong. Hidupnya tidak rumit, tidak juga istimewa. Ia hanya ingin sampai rumah. Sampai ia merasa diikuti. Awalnya Tarno mencoba mengabaikannya. Kota besar memang penuh orang. Tapi langkah di belakangnya terlalu teratur untuk kebetulan. Jaraknya selalu sama. Tidak mendekat, tidak menjauh. Ketika Tarno mempercepat langkah itu ikut cepat. Ketika Tarno melambat, langkah itu tetap setia di belakang. Ada sesuatu yang salah. Tarno berbelok ke gang sempit dengan harapan sederhana. Memutus jarak, menghilang, lalu keluar dari sisi lain. Ia tidak tahu bahwa gang itu buntu. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menutup satu-satunya jalan keluar. Saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Dinding gang menjulang di depannya. Tidak ada pintu. Tidak ada celah. Hanya tembok kusam yang dingin. Tarno berbalik. Bayangan itu kini berdiri di mulut gang, menutup cahaya lampu. Napas Tarno mulai terengah. Dadanya naik turun terlalu cepat. Suara napasnya sendiri terdengar asing di telinganya. Seperti milik orang lain. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tangannya meraba dinding. Menyentuh benda-benda yang ditinggalkan waktu. Botol pecah, kaleng penyok, sebilah besi karatan. Tarno menggenggam besi itu erat-erat. Bukan karena ia ingin menyerang, tapi karena ia tidak ingin jatuh tanpa pegangan. Bayangan itu melangkah masuk ke gang. Langkahnya berat, mantap. Seperti orang yang terbiasa mendatangi orang lain dengan tujuan jelas. Bukan perampok acak. Bukan orang mabuk. Ada keyakinan di setiap pijakannya. Tarno tidak tahu siapa orang itu. Tidak tahu apa salahnya. Tidak tahu kenapa malamnya berubah menjadi seperti ini. Naluri mengambil alih. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, Tarno mengambil dan mengayunkan besi yang ditemukannya di dekat situ. Gerakannya kasar, tidak terarah, tapi penuh ketakutan yang tertahan. Besi itu mengenai tubuh di depannya. Ada suara tertahan. Tubuh itu terhuyung dan jatuh ke dinding gang. Segalanya terjadi cepat. Terlalu cepat untuk dipahami. Terlalu cepat untuk disesali. Tarno berdiri terengah. Tangannya gemetar hebat. Besi itu hampir terlepas dari genggamannya. Ia menunggu serangan balasan yang tidak kunjung datang. Bayangan itu tidak bangkit. Tidak mendekat. Tidak menyerang. Di lantai gang, di bawah cahaya redup yang tersisa, sebuah foto kecil terjatuh dari saku jaket orang itu. Foto seorang pria. Wajahnya mirip Tarno. Sangat mirip. Tapi bukan Tarno. Perlahan, kesadaran menghantam Tarno lebih keras daripada ketakutannya tadi. Orang yang mengejarnya bukan tanpa alasan. Ia menjalankan tugas. Mencari seseorang sesuai foto itu. Dan malam ini, kesalahan kecil hampir merenggut nyawa orang yang salah. Debt collector. Bukan penjahat jalanan. Bukan orang iseng. Hanya manusia yang terlalu yakin pada satu gambar buram. Tarno mundur 1 langkah. Lalu 2. Dadanya masih sesak. Tapi pikirannya mulai jernih. Ia tidak ingin memperpanjang kesalahan ini. Ia tidak ingin menjadi korban dari pekerjaan orang lain yang keliru. Dari kejauhan, suara langkah lain mulai terdengar. Lebih dari 1. Mungkin rekan kerja. Mungkin orang yang benar-benar mereka cari. Tarno tidak menunggu. Ia keluar dari gang, kembali ke jalan utama, ke bawah lampu jalan yang berkedip pelan. Dunia kembali terasa luas. Desing. Tidak peduli. Tapi hidup. Ia melanjutkan langkah pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh gema malam. Tidak ada yang tahu apa yang hampir terjadi di gang sempit itu. Tidak ada laporan. Tidak ada keributan. Dan mungkin memang tidak perlu. Karena malam itu, Tarno belajar satu hal sederhana. Bahwa di kota besar, seseorang bisa hampir kehilangan segalanya.
Hanya karena wajahnya mirip orang lain. Ia sampai di rumah. Menutup pintu. Duduk sebentar dalam diam. Lalu menghela napas panjang. Udara terasa lebih ringan.